Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa mengikuti kuliah siang ini dengan baik. Kita masih melanjutkan, yaitu bab parameter dan acuan bagi penilaian studi kelayakan bisnis Islam, yaitu poin A besar, Al-Quran dan hadis sebagai panduan bisnis. Pada Rabu yang lalu kita sudah sampai poin 11, yaitu tidak boleh melakukan praktek monopoli dan oligopoli. Nah, sekarang kita lanjut pada poin 12, yaitu larangan bisnis yang menimbulkan kemadorotan. Nah, misalnya bisnis petasan. Nah, ada di literatur yang lain menyontohkan bisnis senjata. Nah, karena senjata itu untuk perang terus menimbulkan kemadorotan, nah itu kurang tepat, karena ya senjata terus misiu itu bagaimanapun ada sisi manfaatnya, kan tergantung man behind the gun. Jadi siapa di belakang senjata itu. Jadi tidak boleh dipukul rata. Bisnis senjata itu nggak boleh, itu ya harus selektif. Memang bisnis senjata itu dikirim ke siapa gitu. Misalnya kalau sebagai produsen senjata dan misiu, nggak boleh seperti kemarin misalnya kita di negara yang mayoritas Islam, kemudian bisnis senjata dikirim ke negara yang dimana terjadi konflik, dan di negara tersebut Islam dalam kondisi diperangi, didolimi. Nah, itu nggak boleh gitu. Nah, tapi kalau misalnya dikirim ke kelompok Islam yang sedang didolimi untuk mempertahankan diri, nah itu diperbolehkan, mungkin malah hukumnya wajib, karena kita dulu ketika berperang melawan penjajah, nah itu kita juga belum bisa memproduksi senjata, lah kita harus beli senjata. Makanya ya bisnis senjata itu bisa boleh, bisa haram. Nah, sekarang contohnya yang lebih netral aja, yaitu misalnya bisnis petasan. Nah, ini meliputi produsennya, pemasok bahan bakunya, karyawannya, distributornya, pedagang besar sampai pedagang pengecer. Ini dilarang secara syar'i, karena selain petasan itu mubazir, membakar uang, juga berpotensi menimbulkan kemadorotan seperti kebakaran, kerusakan, hancurnya bangunan karena ledakan. Nah, Bapak pernah menyaksikan pedagang atau produsen petasan tingkat rumahan, industri rumahan, itu rumahnya sampai hancur. Jadi waktu itu orang yang bersangkutan itu habis membeli bahan bakunya, isi petasannya, sampai di rumah itu dugaan aparat melihat meneliti peristiwa ledakan dan hancurnya rumah tersebut. Nah, itu akhirnya menduga rupa-rupanya setelah pulang membeli bahan peledaknya itu, di rumah ditimbang
barangkali ada bahan peledak yang berceceran itu ketiban timbangan itu kan ada bandulnya itu yang dari Kuningan itu, ketiban itu rupa-rupanya meledak kecil terus nyambar ke bahan peledak yang lain sehingga akhirnya timbul ledakan besar sampai atap rumahnya itu keangkat, jendelanya jebol. Terus orang yang bisnis petasan itu sendiri meninggal di tempat. Nah, kemudian ya nggak bisa dibilang untungnya ya, cuma keluarganya selamat karena istrinya sedang berada di tetangganya, anak-anaknya sedang main. Kalau istri dan anak-anaknya ada di rumah, yaitu kemungkinan besar akan menjadi korban. Jadi bisnis petasan itu selain mubazir, membakar uang, kemudian menimbulkan kemazorotan, kerusakan bangunan, hancurnya bangunan, kecelakaan yang dapat menimbulkan luka, bahkan juga menimbulkan kematian. Anak teman bapak itu ada yang pada waktu malam takbiran itu bersama temannya boncengan itu beli petasan banting. Nah, kemudian dimasukkan ke tasnya itu ditaruh depan dada. Nah, temennya yang bawa motor dia dari belakang ngambilin petasan itu dilempar-lempar gitu. Jadi seperti main granat gitu, melempar granat gitu. Nah, tahu-tahu terjadi kecelakaan, motornya selip, nabrak tanggul, kemudian yang di belakang itu yang membonceng itu kan kemudian menghimpit dia dengan badan temennya itu secara dengan kejutan kan itu, terus akhirnya menimbulkan ledakan. Lah, hancur dada dan punggung yang di depan punggungnya hancur, yang di belakang dadanya hancur, sehingga akhirnya meregang nyawa. Jadi itulah ngerinya bisnis petasan, itu menimbulkan kemadharatan. Demikian juga dengan bisnis minuman keras, narkoba, barang-barang yang barang-barang memabukkan lainnya, itu menimbulkan kemadharatan. Kemudian yang poin ke-13, komoditas yang dijual pada hakikatnya harus bersih dan suci. Nah, kata hakikat ini harus digarisbawahi. Nah, ini bukan berarti karena ada hakikat, misalnya barang kena najis, beras misalnya, beras kena najis, terus nggak boleh diperdagangkan. Bukan begitu, karena ini hakikat. Jadi kalau hakikat itu kan beras ya hakikatnya tidak najis, tapi bisa kena najis. Oleh karena itu ya orang setelah beli beras mau dimasak kan dicuci dulu supaya hilang najisnya. Nah, jadi barang apapun yang hakikatnya tidak najis, ketika kena najis itu tetap bisa dijual karena barang itu bisa disucikan, karena bukan hakikat barang itu. Kalau hakikat barang ini misalnya seperti daging anjing, daging babi, miras, dan narkoba, itu hakikatnya najis itu, sehingga ini nggak boleh diperdagangkan. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan bisnis khamr, jadi minuman, bangkai, ini juga nggak boleh diperdagangkan.
Jadi kalau ada orang jual ayam tiren, itu nggak boleh karena bangkai najis. Kemudian babi, patung, itu karena patung itu bukan najis tapi termasuk benda-benda untuk yang diperlukan dalam kemusyrikan, sehingga ini nggak boleh dijual. Itu hadis riwayat Jabir. Kemudian yang ke-14, melunasi kewajiban. Rasulullah SAW memuji orang yang memiliki perhatian serius terhadap hutang. Sabda beliau, sebaik-baiknya kamu adalah orang yang paling segera membayar hutangnya. Itu hadis riwayat Hakim. Nah, jadi hutang itu harus segera dibayar. Jangan nunggu-nunggu, istilah Betawinya Pak, tarsok, ntar atau besok, itu nggak boleh. Karena mumpung ada uang, ada kesempatan, segeralah dibayar. Nah, karena apa? Ya takutnya tidak segera dibayar, kemudian uangnya ada yang mencuri atau rumah terbakar, uangnya ikut musnah, sehingga tidak bisa membayar akhirnya. Nah, padahal hutang itu ada hadis yang lain yang mengatakan, kurangilah hutang supaya kamu hidup merdeka. Jadi kalau punya hutang, ya segeralah lunasi. Nah, ini dipuji oleh Rasul. Kemudian ya, kalau segera melunasi hutang, akhirnya bisa segera merdeka. Jadi ini sebenarnya urusan yang lebih besar. Negara itu diupayakan juga jangan banyak hutang supaya merdeka. Karena kalau negara yang banyak hutang itu ya kurang merdeka, akan mudah dikendalikan oleh negara piutangnya. Nah, dan apalagi sekarang ini politik hutang, memberikan hutang itu adalah politik jebakan Batman yang sangat dahsyat. Sudah banyak negara-negara yang banyak hutang kemudian tidak mampu membayar hutangnya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya seperti debt collector. Jadi negara-negara piutang itu memperlakukan negara yang berhutang itu nggak bedanya seperti debt collector. Debt collector kalau datang ke rumah, kemudian si yang punya hutang ini tidak bisa membayar, ada yang kulkas diambil, ada motor diambil, ada TV diambil. Jadi apa saja yang berharga bisa menjadi jaminan hutangnya itu. Nah, ini negara-negara ya piutang itu juga memperlakukan hal yang sama. Nah, jadi seperti Sri Lanka itu antara lain hutangnya itu untuk membuat pelabuhan, sementara penghasilan dari pelabuhan itu ternyata tidak mencukupi untuk bayar hutangnya. Nah, sementara juga kekayaan negara tidak cukup untuk membayar cicilan hutangnya.
akhirnya apa? Ya aset yang dibiayai dari hutang itu diambilin semua sama negara piutang. Jadi pelabuhannya diambil oleh negara piutang. Akhirnya apa? Ya Sri Lanka semakin miskin karena apa? Pelabuhannya tidak memberikan masukan devisa sama sekali. Nah ini ya dapat Anda bayangkan, terus negara yang seperti itu gimana gitu. Ya kalau membayangkan yang terlalu besar, misalnya rumah tangga, kalau sampai misalnya orang punya sawah, punya kebun yang tadinya menghasilkan untuk kehidupan sehari-hari, meskipun tidak cukup mewah untuk kehidupan keluarga itu, tapi ketika orang itu punya hutang, terus kemudian sawahnya diambil, meskipun misalnya tidak diambil secara permanen dalam jangka waktu 5 tahun atau berapa tahun. Nah, ini penghasilan sawahnya, penghasilan kebunnya itu kalau diambil orang yang memberikan hutang atau piutangnya, itu kan keluarga itu nggak punya penghasilan. Penghasilan kebunnya diambil, penghasilan sawahnya diambil. Ya mungkin dia akan menjadi buruh aja, menjadi buruh. Bisa jadi buruh ngerjain ladangnya sendiri, kemudian dibayar oleh piutang tadi. Tadinya misalnya sawahnya itu penghasilannya, misalnya panennya itu triwulanan kan, triwulanan itu panen, dia dapat misalnya bisa 1 juta. Tapi karena dia cuma buruh, akhirnya 1 juta itu diambil oleh piutang, kemudian dia digaji sama piutang misalnya cuma berapa ratus ribu. Itu kan menyedihkan. Jadi itulah Nabi berpesan, wanti-wanti kepada umatnya, segeralah membayar hutang. Jadi ketika ada uang, maka segeralah bayar atau lunasi hutang itu, jangan ditunda-tunda. Kemudian yang poin ke-15, menangguhkan kreditor yang belum mampu melunasi hutangnya. Nah, ini posisinya sebaliknya, sebagai piutang, orang yang memberikan hutang. Nah, ini sifatnya itu kebalikan dari yang poin 14 tadi. Kalau 14 tadi kan jika perusahaan memiliki hutang, maka segeralah membayar. Nah, sekarang perusahaan ini memberikan hutang atau sebagai piutang, maka sebaiknya menangguhkan, memberikan tenggang waktu bagi kreditor yang belum mampu melunasi hutangnya. Jadi ini urusan hutang piutang di dalam syariah Islam itu enggak boleh seperti yang biasa dilakukan sekarang. Sekarang ini kan piutang itu begitu orang yang punya hutang nggak bisa melunasi hutangnya pada waktu yang sudah ditentukan, ini kan
dikenakan denda. Dikenakan denda, ya itulah yang disebut riba, Makanya ya sebaiknya piutang itu dilakukan oleh lembaga sebaiknya. Karena ya takutnya apa? Bisa saja piutang yang tadinya itu kaya, kemudian piutang itu jatuh miskin. Nah, kemudian ketika sudah miskin, sementara dia juga butuh uang, sementara yang berhutang itu nggak punya duit. Nah, terus akhirnya kan apa? Piutangnya butuh uang, yang punya hutang nggak punya duit. Nah, ini kan mentok. Dan ini menjadikan piutangnya itu ya sakit, minimal sakit hati. Oleh karena itu kata bijak, sebaiknya orang itu jangan sampai menagih hutang. Nah, untuk tidak menagih hutang, ya jangan ngutangin, jangan menjadi piutang. Tapi bagaimanapun, ya bagi orang kaya itu harus memberikan pertolongan kepada pihak yang miskin. Nah, tapi menurut hemat Bapak, piutang itu janganlah berbentuk pribadi, jangan berbentuk individu, nah tapi berbentuk lembaga. Ya misalnya bank. Tapi persoalannya bank di kita itu kan kebanyakan riba. Bank riba yang mengatasnamakan bank syariah. Nah, itu menurut siapa bapak namanya kok lupa, Coach Stephen Indrawibowo, seorang mu'alaf yang ini benar-benar hijrah secara kafah dari agamanya yang semula kemudian menjadi Islam. Nah, ini dia benar-benar secara kafah sampai akhirnya dia resign dari tempat kerjanya yang lama, yang menurut dia di tempat kerja dia yang lembaga besar ini ada unit kecil yang melakukan bisnis riba. Nah, padahal bukan unit tempat dia kerja. Unit tempat kerja itu lembaganya besar. Ini ada unit kecil. Tapi dia nggak mau, ini merasa harta dia terkotori oleh unit kecil. Bagaimanapun keuntungan dari unit kecil ini akan campur dengan unit kecil-kecil yang lainnya menjadi satu lembaga besar, ini campur ribanya, ini campur. Coach Stephen nggak mau itu, resign. Tapi karena dia yakin, benar-benar yakin akan pertolongan Allah, dia meninggalkan larangan Allah dengan keyakinan akan dapat pertolongan Allah. Akhirnya dia keluar, padahal gajinya sudah berapa? Sekitar 300 juta rupiah per bulan. Tapi kata dia, kemudian dia dapat tempat kerjaan baru, berapa gajinya? Hampir 2 kali lipat. Jadi 600 sekian juta per bulan. Jadi itu keyakinan Coach Stephen terhadap masalah riba. Nah, ini menurut Coach Stephen, di Indonesia itu belum ada bank yang 100% steril dari riba. Meskipun bank itu
apa labelnya bank syariah. Dia menyontohkan kepada beberapa anak muda yang sedang mewawancari dia, coba Anda kredit rumah yang sekarang ada kredit rumah secara syar'i, Anda coba kredit dan kemudian coba nunggak 3 bulan, rumah Anda akan disita. Nah, itu kata Kostepen. Karena apa? Anda dalam apa transaksi tersebut, jual beli rumah secara syar'i tadi, Anda bukan pinjam, Anda bukan apa ya, dia katakan Anda pinjam uang itu, bukan Anda menabung, tapi Anda pinjam uang. Nah, sehingga ya risiko pinjam ketika tidak mampu mencicil sampai 3 bulan, risikonya barang Anda akan ditarik. Nah, itu alasan Kostepen yang mengatakan bahwa di Indonesia belum ada 100% bank yang steril dari riba. Jadi ada aja. Apalagi kalau Anda perhatikan lebih saksama, banyak yang cuma istilahnya aja diganti, bunga diganti dengan apa, biaya administrasi, terus kemudian ada yang dirubah dengan bagi hasil. Kalau memang bagi hasil beneran, nah itu halal itu. Karena dalam fikih juga ada apa, kerjasama, musyarakah dalam pertanian, itu bagi hasilnya itu ya jelas gitu, keuntungannya berapa banyak, nah, kemudian modalnya masing-masing berapa persen, nah itu bagi hasilnya itu dibagi sesuai dengan apa, proporsi masing-masing. Nah, ini di bank yang katanya sistem bagi hasil, tapi ini ketika misalnya pinjam uang dari bank, ketika keuntungannya apa, besar, ya minta bagi hasilnya besar. Tapi ketika keuntungannya kecil, ya harusnya kecil. Ya apalagi kalau bagi hasilnya itu pakai standar. Ya akhirnya kan seperti bunga juga. Nah, kalau bagi hasil yang beneran kan ketika rugi tanggung berdua antara piutang dan yang punya hutang. Kalau yang terjadi sekarang, piutangnya nggak mau rugi. Apa yang dikatakan apa dalam ini sinetron preman pensiun ini kan sebenarnya menarik. Preman pensiun itu misalnya ada apa, tokohnya kan siapa, Kang Mus butuh modal. Nah, terus kemudian ada karyawannya yang punya kenalan apa, orang yang suka minjamkan modal atau investor. Nah, kemudian apa, si investor ini yang namanya Selfie, investor pribadi, dia mengatakan, saya kalau sudah keluar uang ini harus menghasilkan. Jadi nggak ada keluar uang terus rugi, itu nggak ada. Nah,
Nah itu Kang Mus yang tidak setuju. Nah, jadi dia tidak mau minjem uang dari Selfie. Dia maunya ini kerjasama. Jadi kalau untung ya dibagi berdua, kalau rugi ya untung bersama. Jadi enggak kalau untung dibagi dua, rugi untuk perusahaan aja, tapi investor nggak mau rugi. Itulah tidak adilnya riba. Tidak adilnya riba itu seperti itu, yang kadang-kadang atau bukan kadang-kadang lagi, sering tidak dipahami oleh banyak orang. Jadi dianggap wajar memberikan pinjaman kemudian harus dapat untung, itu nggak boleh. Jadi di poin 15 tadi intinya menangguhkan orang yang punya hutang jika belum mampu melunasi hutangnya. Jadi diberi tenggang waktu. Nah, bank konvensional juga bisa memberikan tenggang waktu, tapi ditambah dengan bunga. Nah inilah yang nggak boleh dan artinya riba. Nah, jadi kalau bisnis Islam ini memberikan tenggang waktu tapi tidak disertai dengan riba. Ya waktunya mundur nggak apa-apa. Memang faktanya bisnisnya itu tidak sedang baik-baik saja. Maka belum ada uang untuk melunasi hutang. Jadi itu 15 poin panduan bisnis Islam dari Al-Quran dan hadis Nabi. Jadi itulah yang bisa menjadi parameter untuk mengukur atau menilai dalam studi kelayakan bisnis Islam. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.